Oke, selamat Valentine juga ya semuanya. Hari ini kita akan belajar terkait variabilitas dan Z-score ya. Nah, jangan lupa tugasnya sudah dikumpulkan ya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar terkait pengukuran variabilitas dan tendensi sentral. Kemarin sudah ya. Jadi ini nanti dan Z-score harusnya. Masih ingat tendensi sentral tuh yang minggu lalu seperti apa? Masih ingat atau ada yang sudah lupa? Minggu lalu belajar tentang tendensi sentral ya. Mean, median, modus, varians, standar deviasi. Nah, coba saya tanya dulu biar bisa review materi ya. Coba Sachiko, masih ingat nggak mean, median, modus? Iya, Bu. Masih ingat nggak mean, median, modus? Materi minggu lalu. Masih, Bu. Seperti apa mean, median, modus? Kalau mean itu nilai rata-rata. Terus kalau median itu nilai tengah, kalau modus itu yang paling banyak. Terus kalau variance itu biasanya kayak penyebaran skor pada datanya. Terus kalau misalnya standar deviasi itu kayak semacam nilai rata-rata penyimpangan dari mean. Oke. Ya, masih ingat ya, berarti semua ya, masih fresh tip. Nah, hari ini kita akan belajar terkait variabilitas ya. Nah, jadi sebenarnya baik variabilitas dan tendensi sentral ya, memang digunakan pada penelitian psikologi ya, terutama yang statistik deskriptif, karena sifatnya kan menggambarkan. Nah, kalau yang minggu lalu kita udah belajar tendensi sentral, minggu ini kita belajar yang variabilitas. Nah, tujuannya apa ya? Tujuannya memang untuk memahami karakteristik populasi dan sampel ya. Bagaimana kedudukan dia dalam suatu penelitian. Kedudukan itu seperti apa? Apakah skornya itu memang di bawah rata-rata kah, di atas rata-rata kah? Kemudian apakah kategorinya ini termasuk skornya ini tinggi kah? Skor individu A apakah tinggi? Skor individu B apakah sedang atau rendah? Jadi kita bisa membuat kategorisasi skor. Ya, jadi nanti ada dua cara membuat kategorisasi skor ya. Baik dari nanti mean ideal, standar deviasi ideal, atau nanti menggunakan Z-score. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, pertama kita akan belajar pengelompokan kategori yang pertama, cara mengkategorisasi yang pertama. Dengan cara mean dan standar deviasi. Nah, dalam jenis mean dan standar deviasi ini juga sebenarnya ada dua jenis. Yang pertama, mean dan standar deviasi kelompok. Nah, jadi berdasarkan kategorisasi itu dibuat berdasarkan data-data yang ada pada populasi atau sampel yang diteliti. Jadi ini datanya data yang ada di lapangan, data real. Ya, nanti saya berikan contoh. Kalau yang kedua, mean dan standar deviasi ideal ini berdasarkan teori ya, dia berdasarkan sehingga nanti kurvanya itu akan membentuk distribusi normal secara statistik. Jadi ini satu berdasarkan kondisi real ya, empirik, satunya itu berdasarkan hipotetik ya, secara teori. Contohnya gimana gitu? Nah, mau sebelum sini. Contohnya kalau menggunakan mean SD kelompok, contoh ya, ini misalnya katakanlah Bu Tina ini mau meneliti nih, penelitian eksperimen. Kira-kira mau meneliti tentang self esteem ya, pada misalnya katakanlah populasinya itu mahasiswa psikologi, ya seluruh mahasiswa psikologi di WM.
Tentu kan nggak semua yang akan diikutkan dalam penelitian eksperimen ya. Katakanlah saya mau memberikan treatment katakanlah semacam pelatihan untuk meningkatkan self esteem ya. Mungkin katakanlah pelatihannya namanya pelatihan aku berharga misalnya ya, katakan itu. Itu variabel X-nya, variabel Y-nya self esteem. Nah, populasinya mahasiswa psikologi Widya Mandala. Nah, oleh karena itu kan harus diambil sampel untuk dibagi dalam kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kelompok eksperimen adalah kelompok yang diberikan treatment, kelompok kontrol tidak diberikan treatment, hanya untuk sebagai pembanding. Nah, oleh karena itu saya nyebar angket nih, angket yang mengukur skala psikologi yang mengukur self esteem. Nah, setelah itu kembali kan data-datanya, katakanlah mungkin mahasiswa psikologi ada 500 orang misalnya. Nah, dari 500 orang tentu kan kalau saya mau memberikan pelatihan self esteem kan otomatis harus memilih yang self esteem-nya rendah ya. Gak mungkin yang tinggi-tinggi saya berikan pelatihan kan nggak mungkin. Ya, buat apa ya toh? Nah, karena mungkin sebelum ada penyebaran angket itu saya sudah wawancara misalnya di lapangan. Oh, ternyata banyak juga mahasiswa, mungkin ada 10 orang yang datang ke saya cerita tentang bahwa permasalahan self esteem, seolah-olah self esteem mereka itu rendah. Nah, sehingga saya berpikir, oh, anak-anak psikologi ini butuh pelatihan self esteem. Oleh karena itu, saya butuh melakukan penelitian eksperimen, ya, memberikan pelatihan yang sudah saya rancang sedemikian rupa untuk meningkatkan self esteem mereka. Nah, jadi kan sudah bergerak ya dari lapangan ya, data real. Nah, setelah itu angket yang sudah disebar ke 500 orang itu kembali. Nah, dari hasil 500 orang ini ternyata ya self esteem yang rendah itu hanya sebesar 10 orang gitu. Nah, sedangkan yang lainnya sudah tinggi-tinggi semuanya, tinggi-tinggi, sangat tinggi gitu bahkan. Itu waktu menggunakan min SD ideal ya, kita tahu kategorisasinya, ada yang tinggi, sangat tinggi. Jadi 10 orang, masa dari 500 orang hanya 10 orang yang self esteem-nya rendah? Kan nggak mungkin 5 di eksperimen, 5 di kelompok kontrol, kan agak aneh ya. Nah, oleh karena itu, saya akan memutuskan menggunakan kategorisasi menurut min dan SD kelompok. Jadi data yang real. Kalau yang tadi yang sangat tinggi self esteem-nya kan hanya berdasarkan ini ya. Ya, kurva normal ya. Berdasarkan teori itu sudah menyusun. Oh, kalau kategorisasi skor misalnya 50 itu sangat tinggi misalnya. 50 ke atas sangat tinggi. Itu sudah disusun dari alat ukurnya, paten gitu ya. Sudah ada, sehingga memang membentuk kurva normal. Artinya yang rata-rata itu pasti paling banyak, yang sedikit itu paling rendah dan tinggi gitu. Nah, tapi kondisinya kan nggak mungkin ya saya memberikan penelitian eksperimen ini hanya pada 10 orang. 5 saya bagi di kelompok kontrol, 5 di eksperimen, kan nggak mungkin. Nah, oleh karena itu saya menggunakan cara min dan SD kelompok ini. Ya, jadi saya hitung berdasarkan data 500 orang ini, terus saya buat sendiri kategorisasinya. Jadi yang skornya 50 tadi, yang kalau menggunakan min SD ideal termasuk sangat tinggi, bisa saja saat menggunakan min SD kelompok, skornya itu sedang dalam kelompok itu. Ya, jadi perbandingan skornya itu antara kelompok itu sendiri, 500 orang itu, bukan berdasarkan SD ideal yang sudah ada ya menurut teorinya, bukan dari standar yang sudah ada. Nah, jadi itu gunanya menggunakan min SD kelompok saat dalam penelitian. Nah, setelah dari min SD kelompok, oh ternyata dapetin data, oh yang self esteem-nya rendah itu ada 50 orang misalnya. Nah, dengan jumlahnya sudah banyak, oh oke lah, 25 saya masukkan ke kelompok eksperimen, 25 saya masukkan ke kelompok kontrol. Setelah itu saya berikan treatment. Nah, di situ jauh lebih baik. Kok bisa kayak gitu? Ya bisa, memang jenis statistik itu kan gitu ya. Statistik itu hanya tools untuk membantu kita meneliti. Jadi bisa digunakan cara-cara seperti itu. Jadi jangan berpikir, aduh ini kok dataku kayak gini, terus aku buntu gitu, Kak. Sebenarnya masih banyak yang bisa diakali gitu ya. Dan ini sah aja secara statistik. Nah, cuma kamu harus menjelaskan memang pengelompokan skormu itu dilakukan melalui min dan standar deviasi kelompok, bukan yang ideal. Jadi pasti tidak akan membentuk kurva normal.
Gitu ya. Nah, tapi yang akan kita pelajari hari ini adalah min dan SD ideal, karena ini lebih gampang. Ini sebenarnya bisa, tapi agak rumit perhitungannya secara manual. Jadi akan lebih baik kalau kita belajar yang SD, min SD ideal. Karena nanti toh kalian waktu skripsi, banyak menggunakan ini, yang min dan SD ideal. Jarang menggunakan min SD kelompok. Ini biasanya dipakai untuk kelompok eksperimen ya. Kemudian jarang lah digunakan di taraf S1. Jadi biasanya lebih banyak untuk kategori S2 dan di atas itu ya. Karena perhitungan min SD kelompok itu rumit, jujur aja. Jadi perhitungannya rumit. Jadi kita akan belajar ini dulu. Mungkin bagi kalian nih yang ini sebenarnya ini gampang ya, yang min SD dia. Cuma bagi beberapa mungkin kalau lihat rumusnya langsung kaget gitu ya. Sebenarnya nggak susah kok, gampang juga. Butuh latihan aja. Nah, kalau untuk rumus min SD kelompok ya, ini sebenarnya bukan ini ya sebenarnya ya. Tidak sesederhana ini. Jadi ada lagi kalau kita baca di bukunya. Ini yang sederhananya aja. Ya, minnya sigma x per n. Kayak yang kemarin kita belajar itu tuh. Nah, tapi sebenarnya gak seperti ini. Masih ada lagi versi-versinya. Ya. Di buku Aswar itu masih ada lagi. Nah, jadi kalau min SD ideal ya memang berdasarkan distribusi kurva normal ya, seperti yang saya bilang tadi. Jadi memang sering disebut min ideal atau min teoritik karena base-nya memang teoritis ya atau hipotetik. Nah, jadi memang manfaatnya untuk pembuatan kategorisasi. Nanti bisa dibagi 5 kategorisasi umumnya ya. Umumnya seperti ini ya. Jadi sangat tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. Bisa 3 nggak? Bisa aja ya, tinggi, sedang, rendah bisa. Ya. Ada rumusnya masing-masing. Nah, seperti yang saya bilang, kalau yang menggunakan min SD ideal, namanya udah ideal. Berarti tentu dia akan membentuk grafik data-datanya itu membentuk kurva normal, lonceng ya, berbentuk lonceng gitu. Bell curve ya. Jadi pasti yang paling banyak skor datanya itu yang sedang ya, yang di sini average. Jadi dia naik turun. Berarti yang kecil sedikit, yang rendah juga sedikit, paling banyak rata-rata. Tapi apakah ini mungkin di dalam penelitian psikologi? Mungkin saja, tapi tidak semua akan membentuk kurva normal yang perfect seperti ini. Tidak. Nanti kita akan berbicara ini minggu depan ya terkait syarat uji asumsi, uji normalitas. Karena tidak ada hubungan yang akan senormal itu gitu ya. Nah, kita akan berbicara nanti minggu depan. Kalau penelitian psikologi, walaupun dia misalnya agak juling ke kiri, juling ke kanan ya, ininya kurvanya, itu udah bagus juga. Oke. Nah, ini rumus untuk min dan standar deviasi ideal. Nah, ini rumusnya. Mungkin apa ini JAV, NT. Nah, biasanya kalau kalian baca skripsi kakak kelas, itu mereka pasti pakai ini kebanyakan. Hampirnya 80% pakai ini. Ya, jadi keterangannya JAV ini apa? Jumlah item valid. Jadi nanti dikasih tahu. Kebanyakan ya kakak kelas itu kan membuat alat ukur base teori. Katakanlah mau alat ukur self efikasi misalnya. Dia susun melalui teori-teori kan, turun ke indikator, terus dibuat angket, disebarkan. Nah, setelah itu kan diproses data-datanya. Apakah semua item itu akan valid atau tidak? Itu kan akan diukur secara validitas. Ya, uji butir item biasanya. Nah, kalau setelah misalnya ya tarifnya 0,03 ya batasnya. Nah, kalau di atas 0,03 itu berarti udah oke, di bawah berarti tidak ya. Nah, misalnya dari 50 item yang valid itu cuma 25 misalnya. Ya itu yang akan dihitung melalui kategorisasi. Item yang nggak valid gimana? Nggak bisa dihitung. Nah, jadi biasanya ada informasi, oh item yang valid 25 misalnya. Nah, berarti JAV-nya 25. Setiap alat ukur beda ya jumlah item validnya. Jadi jangan dianggap ini nilai konstan, tidak. Ini ada di keterangan bahwa alat ukur ini memiliki berapa jumlah item validnya. Oke, berikutnya. NT itu apa? NT itu nilai tertinggi item. Biasanya
alat ukur itu kan terbagi menggunakan skala Likert ya. Jadi biasanya itu nggak ada di sini. Nah, misalnya kayak gini. Jadi skor itu terbagi ya. Misalnya dia kan ada, kalau kalian pernah ngisi ya angket gitu. Satu pernyataan misalnya saya sering merasa mengantuk saat kuliah pagi hari misalnya ya. Terus kan kamu ada pilihannya sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Jadi ini ada 4 pilihan. Nah, masing-masing itu punya skor ya. Jadi rentangnya dari 1, 2, 3 dan 4. Berarti nilai tertinggi di sini adalah 4. Jadi ini NT-nya 4. Nah, nilai terendahnya berapa? 1. Jadi ini yang dimasuk di rumus ini. Nilai tertinggi itu 4. Nilai terendah 1. Masukin aja ke rumus. Si AV-nya tadi Bapak 25. 25 dikali 4. Ini dibuka kurung, tutup kurung ya. Berarti itu dulu yang dihitung. Tambah, buka kurung 25 kali 1. Nah, berarti hitungannya berapa tuh? Coba dihitung masing-masing pakai kalkulator dulu. 25 kali 4. Hasilnya 100 ya. Yang pertama ini ya. Ini 100. Ya berarti 100 tambah 25 dikali 1. 25 toh. Ini kan perhitungannya gitu. Dibagi 2. Nah, berarti 125 dibagi 2. Hasilnya 62,5. Nah, ini min idealnya. Ya. Ini nilai min idealnya. Berikutnya, ST idealnya. ST idealnya sama ya, CAP kali NT, bedanya hanya dikurang dan bagi 6. Berarti 100 kurang 25 bagi 6. Nah, tinggal dihitung aja. 100 kurang 25 sama dengan 75. 75 dibagi 6, 12,5. Benar nggak? Ada yang hitung? Nah, jadi gini. Nah, jadi rumusnya gampang aja kan? Jumlah item valid tadi 25 dikali NT 4 tambah jumlah item valid 25. Paham nggak ya? Semoga paham ya. Oke. Terus CAV tadi 25 kali nilai terendah 1 dibagi 2. Ya, jadi yang di dalam ini dihitung dulu ya, jangan langsung ditambah ke sini. Di dalam ini dikurung dihitung dulu, baru dijumlahkan 100 tambah 25, 125 bagi 2, 62,5. Jadi ini min dan SD idealnya. Dari contoh jumlah item valid 25 yang saya bikin tadi. Itu ya. CC. Harus tak hapus dulu ya. Oke. Nah, setelah sudah ada min dan ST ideal, ya, kita akan membuat kategorisasi. Katakanlah kita mau buat kategorisasi 5 kelompok. Ada yang sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. Jadi kategorisasi ini kita butuhkan ya untuk menjelaskan bagaimana kondisi sampel yang kita ambil. Katakanlah tadi self efikasi. Kita mau tahu self efikasi di sampel ini gimana sih? Banyak yang sangat tinggi kah? Banyak yang rendah kah? Gitu. Apalagi kalau kita mau neliti, oh di bab 1 ya, di latar belakang kita udah berasumsi nih, oh self efikasi di sampel ini rendah. Karena apa? Buktinya ada wawancara, ada ini. Tiba pas meneliti, ternyata hasilnya sangat tinggi semua. Berarti kan ada yang aneh, ada yang keliru di sana. Itu data.
Terus ini salah lah Bu? Ya nggak mesti salah, berarti ada sesuatu di sana. Oh ternyata setelah diselidiki misalnya ya ini pintar-pintar peneliti berargumen di bab 5. Ternyata tidak sesuai data antara di preliminary ya sebelum penelitian dengan setelah didapatkan data. Oh bisa saja ternyata yang ngisi ini faking good semua, misalnya diisinya faking good atau bahkan diisi asal-asalan, sangat setuju gitu misalnya. Datanya di mana kita nggak boleh asal nuduh. Kita bisa lihat, oh ternyata ya mengisi 50 item itu mereka hanya butuh 1 menit. Nah berarti itu kan ada kecurigaan bahwa ini berarti asal-asalan diisi. Nggak mungkin lah 50 item kamu bisa baca dalam 1 menit. Kecuali punya kemampuan membaca cepat ya. Tapi rata-rata misalnya kamu punya alat ukur atau kamu waktu sebar langsung kamu hitung, oh semuanya 1 menit selesai misalnya. Atau ada aplikasi software lain yang bisa ngukur waktu ngisinya misalnya. Nah jadi itu nanti yang jadi argumen di bab 5. Jadi penting kenapa harus ada kategorisasi 5 kelompok atau kategorisasi 3 kelompok. Nah setelah dari itu kita akan menghitung kan, bagaimana, berapa yang dikategorikan tinggi, sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah. Nah, kita hitung lagi dari min ideal tadi dan ST ideal. Jadi tadi min ideal tadi berapa ya? Saya tadi udah lupa. Berapa tadi ya? Ada yang ingat gak? Yang contoh saya 25 tadi dulu. 12,5. 12,5 ya. Sebentar ya. 12,5. Standar deviasinya berapa tadi? 6, berapa ya? 65,2. 65,2. Hah? 62,5 Bu. Yang benar. 62,5. Oh iya Itu yang min ideal. Terus yang standar deviasi idealnya itu yang 12,5. 12,5 ya. Oke. Ya. Nah, dari sini kita hitung yang sangat tinggi dulu ya. Ini misalnya yang sangat tinggi. Sangat tinggi. X-nya berapa ya? Jadi kita tetap X lebih besar dari min idealnya ya ini 62,5 ditambah 1, ya buka kurung ya. 1,8 dikali 12,5 standar deviasinya. Kelihatan nggak sih? Nah, jadi ini untuk menghitung yang sangat tinggi. Berarti skornya berapa ini? Coba sambil dihitung. 1,8 dikali dulu 12,5. 22,5 ya. Nah. 22,5. Nah, tinggal ditambahkan berapa? Oke, good. Jadi X lebih besar dari 8,5. Oke. Nah, jadi itu skor yang sangat tinggi. Nah, terusin sampai yang tinggi berapa, sedang berapa. Nah, coba lagi ya, kita hitung lagi nih yang tinggi. Tinggi berapa? Oh, sama kan yang ini. Ini kan udah kita dapat nih. Berarti kita tinggal ngitung yang ini ya. Min idealnya. Min idealnya berapa tadi? 62,5. Tinggal ditambah 0,6 dikali 12,5. Tuh, Bu, itu 0,6 sama 1,8 ini dari mana? Ya, ini nilai konstannya, nilai rumusnya. Jadi biarin aja, kamu ngikutin aja. Ya, coba hitung. 0,6 dikali 12,5. 7,5 ya. Tambah 7,5. Berapa?
70. Oke, 70 ya. Nah, jadi kita udah dapat 2 skor nih. Oh, yang tinggi sama sangat tinggi. Sangat tinggi tadi ini kan 1000. Saya sudah. Oh, saya kasih warna lain aja. Berubah semua ya sudahlah. Nah, sedangkan T kita udah dapat nih yang 70. Berarti T skornya antara 70. Kemudian ini tanda ada ini ya, lebih kecil sama dengan ya garis ini ya. Cuma di sini tidak bisa saya munculkan. Ya sudahlah. Terus 85. Nah, gitu. Jadi begitu seterusnya ya, nanti hitung lagi. Kalau bisa hitung sekarang sih kalian masing-masing, yang sedang, rendah, sangat rendah. Dihitung dulu berapa. Saya juga sambil ngitung. Ya, saya sambil ngitung juga. Jadi nanti berapa skornya ini kita dapatkan. Hitung juga. Hitung ya, latihan. Aduh. Halo. Bentar ya. Ayo, Bang. Oh my God. Hilang dia. Kalian screenshot dulu ya, saya mau tutup bentar. Screenshot dulu rumusnya. Ya, saya close. Bagi yang sudah, bilang ya.
Sudah semua kah? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Yang jawab sudah itu siapa? Saya, Bu. Saya itu siapa? Esra ta? Ya. Iya, saya. Berapa ta hasilnya? Yang sedang 55 kurang dari X kurang dari dengan 70. Yang rendah itu 40 kurang dari X kurang dari sama dengan 55. Yang sangat rendah itu X kurang dari sama dengan 40. Oke, sip. Thank you, Zra. Sama-sama, Bu. Ini tadi yang saya buat di Word ya. Jadi kategorisasi hasilnya nanti ini. Yang sangat tinggi, ya X lebih besar dari 85. Berarti kalau skornya 100, masuk kategori sangat tinggi. Kalau 85, Bu? 85 masuk ke ini, ke kategorisasi tinggi. Karena ini kan sama dengan, toh, berarti 85 kan termasuk di dalamnya. Ini kan lebih besar. Jadi yang tinggi itu skornya antara di bawah ini ya. Jadi antara ini sampai ke sini, sedang juga seperti ini, 40 ini, dan sangat rendah 40. Nah, jadi kita dapat kategorisasi 5 ini. Ada yang hasilnya lain? Nggak ada ya, harusnya sama ya. Kalau ada yang keliru mungkin salah hitung. Nah, itu. Ada yang kategorisasi 3 kelompok. Ya, tinggal hitung lagi aja. Ya, kalau yang 3 kelompok berarti yang berbeda cuma di sini 1 koma. Ya. 1. Berarti tadi SD-nya tadi ada berapa? 12,5 ya? Iya ya, 12,5 ya tadi ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Berarti min ideal tadi 6 berapa? 62,5. Iya. Ya, Bu. 12,5. Ya, berarti 75. Ya. Kemudian sedang juga gitu. Ya, ngitungnya gampang sih, cuma min plus kayak gitu aja. Menentukannya kategorisasi 3 kelompok, 5 kelompok pakai apa, Bu? Ya terserah peneliti. Mau lihatnya gimana. Kalau biasanya orang-orang memilih yang 5 kelompok ya, karena lebih detail. Sangat tingginya mana, tinggi, sedang, rendahnya mana. Tapi itu kembali lagi haknya peneliti. Tapi harus ada argumennya. Sekarang coba kalian hitung yang ini. Jadi range skalanya 1 sampai 4 ya. Ini kalian sudah belajar belum ya? Item favorable, item unfavorable. Saya jelaskan sedikit ya. Jadi kalau dalam alat ukur itu biasanya kan kita buat item banyak, misalnya 50 item. Kita bagi 25 item favorable, 25 item unfavorable. Jadi item favorable itu adalah item yang sesuai dengan kata teorinya ya, sesuai dengan indikator yang sudah kamu buat. Sedangkan item unfavorable adalah item yang tidak sesuai dengan indikator yang sudah kamu buat. Ya. Contoh ini singkat aja ya. Misalnya kalau kalian katakanlah mau mengukur tentang kecemasan. Nah, di kecemasan itu ada aspek secara fisik. Contohnya apa? Keringat dingin misalnya ya. Nah, saya mau bikin item nih dari keringat dingin itu. Jadi item favorable-nya yang mendukung teori itu adalah saya saat menghadapi suatu masalah,
saya sering berkeringat dingin. Berarti itu item favorable. Item unfavorable-nya misalnya gini, berarti kebalikannya ya. Jadi yang tidak sesuai dengan teori. Saya tetap merasa tenang sekalipun saat sedang merasa tertekan misalnya. Nah, itu item favorable. Jadi skornya sama aja sebenarnya. Kalau item favorable kan dari sangat setuju berarti 4 sampai ke 1. Kalau unfavorable sebaliknya kan, kalau kamu tidak setuju dengan pernyataan tadi berarti kan kamu cemas gitu. Tapi nggak usah dipusingin itulah ya, itu nanti kalian pelajari lebih dalam. Yang kalian perlu perhatikan cuma jumlah item valid 22 nih misalnya. Coba hitung sesuai rumus tadi. Ya, item valid 22. Masih nih ya saya tampilkan, coba hitung kategorisasi 5 kelompok. Saya kasih waktu hitung.
Oke. Sudah semua? Sudah dihitung? Sudah ya? Nah, untuk hasilnya ini ya. Jadi rumusnya ini. Tadi kan item yang valid 22 ya, dengan sorting yang 4. Jadi hitungannya 22 dikali 4, terus ditambah 22. 88 tambah 22 dibagi 2. 55, standar idealnya 11. Terus setelah dimasukin, hasilnya ini ya. Hitungannya. Hasilnya sama kah? Ada atau ada yang berbeda? Sama? Sama, Bu. Oke, sama ya. Nah, jadi gampang ya? Bisa ya? Nah, nanti kalau mau latihan lagi nih. Ini kalau mau latihan lagi silakan. Jadi ini range skalanya 1 sampai 5. Berarti yang tertinggi itu 5, terendah 1. Item validnya 21. Ini untuk angket self regulated learning. Nah, coba dihitung ya. Sebenarnya di sini udah jawaban ya, cuma yuk hitunglah gitu. Untuk latihan kalian ya. Ya kalau ada yang sudah download materi rasanya mungkin males yang gitu. Tapi kalau mau ngitung silakan. Nah, biasanya nanti di penelitian hasilnya gini ya, sudah dihitung kategorisasinya. Terus berapa orang yang skornya sangat tinggi, berapa yang tinggi, berapa yang sedang, berapa yang rendah. Ini totalnya ya. Frekuensi tentu harus total sampelnya 37. Persentasenya paling banyak di tinggi sebesar 54%. Ya, gitu sih cara membuatnya. Ini banyak-banyak latihannya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari yang min ideal, standar deviasi ideal? Ada? Ya, kalau nggak ada saya lanjut ya. Saya lanjut ke Z-score. Nah, berikutnya kita akan pelajari ini nilai standar ya, Z-score. Ini sama, kita akan membuat nanti kategorisasi. Ya, jadi kategorisasi itu bisa yang pakai min SD kelompok, bisa juga min ideal, standar deviasi ideal, bisa juga dengan Z-score. Ya, karena kan saat pengambilan data itu seperti saya bilang tadi, range nilai itu bisa berbeda-beda. Ya, ada nilai maksimum, ada nilai minimum. Sehingga memang perlu ada standarisasi skor. Sehingga memahami kedudukan subjek itu dalam kelompok itu seperti apa. Nah, Z-score sendiri juga bukan patokan teori ya, dia hanya kondisi yang ada di kelompok itu. Ya, jadi bagi di Z-score ini, skor standar itu dinilai 0 ya. Ini standarnya 0, SD standarnya 1. Jadi rumus Z-score ini gini, skor yang akan kita hitung ya, dikurang min per SD. Nah, misalnya gini nih datanya, contoh ya. Di sekolah ini kita mau lihat nih nilai 10 anak nih. Ya, katakanlah 10 anak ini kita kode 1 sampai 10 ya. Ini satu ini ya ada namanya ya, misalnya namanya siapa misalnya? Ganjar misalnya. Budi ya, dari dulu kan Budi. Nah, misalnya satu ini si Ganjar misalnya. Kita mau lihat nilai matematika, nilai olahraganya berapa. Oh, nilainya 3 matematika, olahraga 3. Nah, terus kita bingung. Ini termasuk tinggi, sedang kah, rendah kah gitu. Kan nggak sama toh. 3 di sini, 3 di matematika, dan 3 di olahraga kan artinya bisa beda. Kita bisa lihat sebaran ya. Kalau nilai matematika tuh ada yang sampai 15 ya. Terendah 3. Olahraga ini cenderung 3, 4, 3, 4, 3, 5. Paling besar 3, tinggi cuma 5. Berarti kan kita nggak bisa menyimpulkan ya, berarti 3 di matematika ini jelek, berarti di olahraga jelek. Tidak. Nah, oleh karena itu kita perlu apa ya? Kita perlu buat yang ada namanya itu Z-score ya, untuk menstandarkan nilai. Nah, caranya gimana? Ya hitung manual ya. Langsung ke sini dulu aja. Nah, ini nilai
Itu nantilah kita hitung. Coba kalian hitung ini dulu. Nilai 2697 ini ya, masing-masing z-score-nya berapa? 2 dikurang, hitung dulu min-nya ya. Min standar deviasinya hitung dulu. Rumusnya gimana? Yo kayak kapan hari dulu minggu lalu. Min itu ya total dibagi berapanya? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Standar deviasinya berapa? Coba hitung dulu. Hitung min dan ST-nya dulu, baru hitung z-score-nya. Latihan dulu.
Oke, sudah ya. Sorry tadi saya ini komputernya ngeheng. Nah, setelah dihitung gitu ya, minnya udah dihitung nih ya. Nah, minnya 5,12 ya. Ini 41 dibagi 8, 5,12. Standar deviasinya akar 7,36, 2,71. Ya. Oke. Jadi ini detail hitungannya ya. Skor 2 tadi ya. Jadi pertama kan kita harus ngitung ini dulu ya. Skor kurang min dulu. Ya. Nah, jadi setelah dihitung skor kurang min, ya 2 kurang 5,12 min 3,12. Setelah itu dikuadratkan, terus menghasilkan z skornya. Di z skornya min 1,15 ya. Nah, ada yang gak ada min, ada yang positif, ada yang min. Ini bervariasi ya. Masih ingat tadi kan kita anggap min itu 0. Ya. Nih, kita balik lagi ke sini. Yang tadi ingat ya, skor standar mengandaikan min standarnya 0. Nah, artinya ini, kalau z-score nilainya negatif, berarti menunjukkan bahwa posisi subjek itu berada di bawah rata-rata kelompoknya. Nah, nilai z-score matematika subjek 1 tadi min 1,34. Berarti nilainya itu di bawah rata-rata kelompoknya. Kalau nilai positif menunjukkan bahwa memang posisinya itu, kedudukannya itu di atas rata-rata kelompok. Seperti tadi ini kan, nilai subjek yang mana tadi ya, ini kan 1,15 ya, berarti di bawah rata-rata. Nah, sedangkan yang itu beda soal ini kelihatannya. Pokoknya yang nilai z-score ini kan soal yang ini nih, matematika olahraga. Nanti kita hitung aja. Ya. Jadi ini z-score-nya yang ini kita bisa lihat, oh yang skornya 2 berarti ini di bawah rata-rata. Ya, kalau positif berarti di atas rata-rata, apalagi yang 8 ini ya 1,06 berarti di atas rata-rata. Itu aja sih interpretasinya. Nah, coba hitung lagi. Ini 35 skornya ini coba dihitung. Z skornya berapa?
Sudah? Ais. Belum, Bu, belum. Ya. Kayak ini laptop saya nge-hang lagi nih. Halo. Alah. Sudah ya? Sudah. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Nah, yang sudah tadi siapa? Olive sudah? Iya, Bu. Oh, kamu bikin di laptop apa di kertas? Di kertas, Bu. Oke. Ada yang bikin di laptop nggak? Maksudnya biar bisa share screen gitu.
Ada kau? Ada? Mungkin saya, Bu. Oh ya, silakan Dita, tolong share screen. Iya, Bu. Sebentar, saya setting dulu. Sudah belum? Oke. Oke, sudah Dita. Iya, Bu. Oke, ini hasil hitungannya Dita ya. Apakah hasilnya sama dengan yang lain? Sama, Bu. Sama ya, jihadnya. Oke, sama ya. Nah, berarti yang memang yang positif nilainya berarti Z-score di atas rata-rata, sedangkan yang minus itu di bawah rata-rata. Oke, thank you, Dit. Oke, Bu. Nah, setelah itu kita bisa buat kategorisasinya. Ya. Jadi sudah pakem ya rumusnya ini. Nah, jadi kalian bisa lihat sendiri ya, kalau setengah tinggi itu skornya lebih besar dari 1,5. Begitu seterusnya. Ini udah pakem. Jadi kalau kalian tanya dari mana 1,5, dari mana 0,5 ya memang dari sononya ya. Saya nggak bisa menjawab ya, karena saya bukan ahli statistik. Gitu. Jadi nanti yang termasuk sangat tinggi yang mana, yang masuk tinggi yang mana. Nah, kalian boleh latihan seperti tadi hasilnya kalian. Tentukan dia kategorisasinya mana. Tadi kan cuma sebatas tahu, oh di atas, kalau positif di atas rata-rata, kalau negatif di bawah rata-rata. Tapi kita bisa tahu ini sangat tinggi, tinggi, sedang, sangat rendah. Nah, coba kalian isi yang tadi, hasil hitungan kalian. Termasuk yang mana aja. Gampang ya, tinggal hanya melihat kategorisasi. Tapi hati-hati ya dengan tanda-tanda sama dengan ini ya. Kalau ini sama dengan berarti 1,5 ikut di sini. Ini lebih besar lebih di bawahnya 1,5. Ya. Ya, lebih besar ini. Hati-hati membaca tanda ya. Kalau sama dengan berarti kan ikut ya. Oke. Saya rasa bisa ya semua menentukan. Ada yang mau ditanyakan nggak dari materi variabilitas dan set score ini? Jelas ya. Kalau ada yang mau tanya langsung aja ya. Oke. Sekarang kita masuk sesi prokom ya. Nah, sesi prokom ya ini sih cuma ini yang minggu lalu di pertemuan pertama bahkan ya sudah saya ajarkan ya. Bagaimana mengubah tulisan di output gitu. Tinggal diklik aja 2 kali, terus nanti ganti aja namanya. Ini pengetahuan ganti nama sih. Sekarang kita coba yang langsung mencari Z-score-nya. Ya, jadi kalau tadi hitungan satu-satu tadi kan capek ya. Kalau misalnya datanya ada 100 kan nggak mungkin kalian hitung manual gitu ya. Jadi kita butuh pakai SPSS. Ini saya bukakan data. Nah, katakanlah nih, saya punya skor 2 kelas ya, kelas A dan kelas B. Halo, laptop ini. Nah, kelas A dan kelas B ya. Misalnya saya sudah bikin variabelnya, scale dua-duanya. Nah, pertama kita klik analyze. Laptopnya sekarat ya. Minta diupdate. Ayo nak. Nah, jadi analyze, deskriptif statistik. Terus kita pilih yang
Alah. Deskriptif statistik, deskriptif. Klik. Nah, kita pindahkan dua variabel ini, dua skor ini. Terus kita centang nih, save standardized values as variable. Centang ini. Oke. Gak usah lihat di output. Balik aja ke ini nih. Nah, udah keluar nih z-score-nya di bagian data view. Jadi ini z-score-nya. Gampang ya? Nah, jadi langsung otomatis dia keluar di data view-nya. Ingat caranya tadi ya, analyze, deskriptif statistik, deskriptif, pindahkan ke sini variabelnya, terus nanti centang save standardized value as variable. Oke, nanti keluar. Di output ini nggak ada apa-apa, tapi di sini muncul z-score-nya. Ya, berarti yang minus ini di bawah rata-rata, sedangkan yang positif ini di atas rata-rata. Nah, kalau kalian mau buat kategorisasinya, balik lagi dengan cara yang tadi ya, yang di PPT. Oh iya, sorry. Ini belum saya share screen SPSS ya. Sudah dah? Atau belum? Udah Bu, tapi cepat sih. Apa? Udah tapi cepat sih. Kecepatan. Oh iya, saya share lagi ya. Nah, lagi ya. Ini kan sudah keluar z-score-nya. Nah, tadi sebelum ini keluar, tinggal langkah-langkahnya analyze, deskriptif statistik, ya, analyze, deskriptif statistik, pilih yang deskriptif, oke, klik. Nah, ini tadi kan belum ada nih z-score ya. Ini yang di sebelah kiri kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, setelah dipindahkan, ini dicentang. Save standardized values as variable. Centang, pastikan tercentang. Setelah itu klik OK. Coba saya balik lagi, bisa nggak? Nggak bisa. Ntar saya balikin lagi. Bentar ya, sabar. Ini katanya makanya orang bilang, kalau berdoa itu jangan bilang, Tuhan berikan saya kesabaran. Nanti pasti dikasih masalah terus. Supaya bisa sabar. Ya, ini ya. Jadi doa yang baik itu katanya, Tuhan berikan saya kekuatan. Nah, ini seperti tadi ya, ini skornya ya, ada kelas A, kelas B. Ya katakan ini nilai apalah, misalnya nilai statistik, nilai kuis. Kita mau lihat skornya. Kita balik lagi ya, analyze, pilih deskriptif statistik, terus pilih deskriptif. Sekali lagi analyze, deskriptif statistik, terus pilih yang deskriptif. Diklik. Nah, tadi kan ini di sini ya variabelnya, kita harus pindahkan ke bagian variabel ini dua-duanya.
Ya, beginilah. Diminta untuk bersabar. Ayo. Oke. Satu-satu ya. Oke. Nah, setelah udah pindah ke sebelah kanan, kita centang nih. Yang bawah ini loh. Save standardized values as variable. Pastikan tercentang. Sudah? Yang lain-lain nggak usah. Ya kalau kita nggak mau tahu min mediannya nggak usah. Terus oke. Nah, di output kan muncul kayak gini tuh. Ya, muncul nih min bla bla bla. Tapi kan kita mau lihat z-score. Balik lagi ke inputnya. Nah, sudah muncul di data view. Z-score kelas B berapa, Z-score kelas A berapa. Itu aja. Jadi minus ini di bawah rata-rata, yang plus di atas rata-rata. Terus kita kalau mau buat kategorisasi, masukin aja ke rumus tadi. Ke rumus yang ini. Rumus yang ini aja. Kalau kita mau tahu sangat tinggi, sedang, sangat rendah. Itu aja sih. Ya. Ini langkah-langkahnya udah ada di slide. Caranya sama ya. Kalau ini yang emosi, kita langsung analyze ya. Analyze, descriptive statistik, pilih descriptive, terus dicentang ini. Centang thread. Nah, nanti keluar datanya kayak gini. Bisa loh? Gampang ya? Nah, ada yang mau ditanyakan nggak? Dari materi hari ini. Bu, mau mastiin Bu. Iya, Zah. Yang rumusnya apa? Kasuar yang apa barusan itu 1,5 itu udah pakem ya? Berarti? Ya, ini ya. Ya, sudah pakem, Zah. Oke. Ya. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Jelas? Semoga jelas ya. Ya memang kalau masih nggak familiar hitung-hitungannya, banyak latihan dulu ya. Paling penting itu ketelitian sih. Jadi kadang memang karena belum biasa, terus ngitung kayak gini, banyak gini itu bisa salah, keliru gitu. Nah, tapi pada prinsipnya kalau kamu teliti latihannya, kalau kamu merasa orangnya kamu kurang teliti, hitung berulang ya, 2 kali, 3 kali, cukup lah. Jangan sampai 10 kali ya, kompulsif. Nah, hitung, teliti lagi. Kebanyakan sih nggak teliti. Pakai kalkulator ya, nggak usah pakai tangan. Saya nggak minta pakai tangan, kasihan. Oke. Jelas ya. Nah, kalau sudah jelas, nanti dikerjakan ya. Tugasnya, ada tugas di Bella. Tugasnya, ya, menghitung tendensi sentral, variabilitas, dan z-score. Nah, jadi instruksi soalnya ya silahkan dibaca, soalnya sudah terlampir. Nanti jawabannya ini diunggah ya dalam bentuk PDF nih soalnya ini. Nah, ini soalnya ada 2 soal aja. Jadi soal pertama ini ada data, dihitung secara manual ya, min, modus, median, varian, standar deviasi. Jadi tulis jawaban beserta caranya, maksudnya ya kamu tulis rumusnya, min, sigma berapa per berapa, hasilnya berapa. Begitu terusnya sampai varian standar. Ya kalau modus median ya nggak usah lah rumus, kan nggak ada rumusnya itu. Sebenarnya ada rumusnya tapi kan kalian nggak pakai. Langsung aja kalau modus median jawabannya. Yang ada rumus kan min, varian, standar deviasi.
Nah, soal nomor 2, ini juga ada data. Nah, setelah itu hitung dulu secara manual. Kalau yang tadi manual aja, kalau ini manual sama SPSS dua-duanya. Ya, manual hitung dulu min, modus, median, standar deviasi, sampai Z-score, dan kategorisasinya manual. Setelah itu pakai aplikasi SPSS. Ya, SPSS kan gampang toh. Cuma ini loh. Analyze, descriptive statistik, deskriptif, buka optionnya kan sudah langsung min, kecepatan saya pelan. Ini kan ada data ini di SPSS. Klik analyze, deskriptif statistik, pilih yang deskriptif. Nah, nanti pindahkan variabelmu. Kalau untuk ini sebelum Z-score keluar ya, dicentang bawah, terus option, ya pastikan dari min, standar deviasi, varians, kalau mau keluarin. Sudah opinion. Oke. Nah, nanti yang kamu laporkan yang ini, yang output ini ya, pindahkan ke Word. Cara kan pindah Word kan tahu ya, copy atau copy paste saja bisa, ini copy, atau mau ekspor juga bisa. Yo. Nah, gitu. Tadi ini untuk mengganti ini aja sih, klik 2 kali aja, mau ganti nama nggak apa-apa. Misalnya ya, hasil tugas nomor misalnya. Itu aja. Ya, jadi ini nanti dipindahkan. Nah, jadi nanti sudah ada hasil secara manual, terus ada hasil dari output SPSS. Ya, termasuk ininya kamu screenshot juga ya, yang Z-score kan nggak keluar di output tadi, jadi kamu harus pindahkan sendiri. Nah, nanti kamu akan bandingkan hasilnya. Hasilnya seperti apa sih? Samakah atau bedakah? Terus analisis arti-artinya. Skor ini berapa, di atas rata, atau termasuk tinggi, atau termasuk rendah, dan sebagainya. Oke? Deadline tugasnya sama ya, minggu depan ya, di jam 8.50. Bu Tina, itu yang dibanding yang manual dengan yang SPSS atau apa ya, Bu? Ya, yang manual dan hasil di SPSS. Oh iya, hasilnya. Terima kasih, Bu. Ya kan kamu udah hitung min, median, standar deviasi, varians, terus kamu secara manual kan, secara rumus, terus kamu bandingkan sama yang di SPSS, sama nggak? Ya, atau nggak sama gitu. Nggak, kamu tulis kesimpulannya, hasil keduanya sama atau beda, misalnya beda 0, berapa, meskipun bedanya nggak jauh, misalnya kayak gitu. Oke? Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Bu, mau bertanya lagi. Ya. Kalau manual, tulis di kertas, terus difoto atau di scan gitu nggak apa-apa, tak, Bu? Oh, apa sih, mungkin kalau lebih gampang tulis tangan ya. Iya. Ya nggak apa kan, tapi tentu formatnya tetap PDF ya. Ya, oke, makasih, Bu. Oke, ada lagi ya? Nah, kalau yang analisis arti-arti itu cuman disuruh yang sedang itu berapa, tinggi itu berapa, itu doang kan? Yang analisis apa? Yang B, analisis arti dari nilai. Oh iya. Iya, kategorisasinya. Oke, Bu, makasih. Ya. Terus makna dari standar deviasinya seperti apa, minnya apa, itu aja. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah ya? Oke. Kalau sudah, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Kalau yang saya rasa sudah ngumpulin semua ya, yang experience-nya itu ya. Ya memang beberapa hari ini webnya down ya, jadi saya sudah konfirmasi ke pihak universitas. Katanya memang jurnal se-WM, bukan sedunia. Itu lagi down, ada trouble. Sampai siang ini katanya. Jadi mungkin setelah siang ini semoga sudah lancar. Tapi beberapa hari yang lalu bisa kok. Ya, jadi kalau mungkin mengerjakannya mepet-mepet ya begitulah gitu. Tapi yang sudah mengerjakan jauh-jauh hari sih rasanya nggak masalah. Oke, gitu ya. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya, baik ke saya atau mau ke Asto silakan. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan ya. Semoga semuanya tetap sehat. Ketemu lagi, bye-bye.
Oke Bu, makasih. Makasih Bu. Makasih, Bu. Makasih Bu. Makasih banyak Bu.